membaca surah Al-Ikhlas secara bersama-sama. Untuk menambah semangat kalian, sekarang kita berdiri semua. Kita menyanyikan lagu nasionalisme pada negeri. Ya, 1, 2, 3. Coba Suci, sebutkan. Iman kepada Allah, 2 iman kepada malaikat, iman kepada rasul-rasul Allah, 5 iman kepada hari akhir atau hari kiamat, 6 iman kepada qada dan qadar Allah. Ya, pintar. Karena bisa menjawab, ibu kasih reward, ibu kasih sebuah pensil buat Suci ya. Di Suci, terima kasih ya. Selanjutnya, ada berapa jumlah nabi dan rasul? Pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, siswa dapat menyebutkan salah satu mukjizat dari beberapa nabi. Yang kedua, siswa dapat membuat proyek atau poster tentang nabi. Ya. Yang ketiga, siswa dapat memahami amanah yang terkandung dalam cerita nabi dan rasul dan ditetapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang ibu punya gambar. Ini gambar apa ini? Nabi Musa. Pernah dengar cerita tentang Nabi Musa? Nabi Musa itu waktu itu lahir di zaman kerajaan Fir'aun. Dia yang dipimpin oleh Raja Fir'aun yang sangat terkenal, sangat kejam. Ya, waktu itu Fir'aun pernah bermimpi dia kalau di Baitul Maqdis itu akan terbakar ya semuanya di Mesir. Jadi dia bertanya kepada ahli nujum bahwa dia pernah bermimpi itu. Ahli nujum dia menyimpulkan bahwa akan ada anak yang laki-laki yang akan membunuhnya ya. Dari situ dia setiap anak laki-laki yang lahir dibunuhnya ya. Nah, mendengar berita itu, ibunya Yokabat, ibu dari Nabi Musa itu bersembunyi di dalam gua untuk melahirkan Nabi Musa ini ya, karena dia takut akan dibunuh. Pas anak buah dari Fir'aun datang berkunjung ke rumahnya, ibu Nabi Musa itu sudah mau memasukkan Nabi Musa ke dalam sebuah peti dan dihamilkan di dalam sungai Nil. Tapi dia memerintahkan sama kakak perempuannya untuk mengikuti Nabi Musa itu ya. Nabi Musa akhirnya dia ditemukan oleh istri dari Fir'aun ya. Akhirnya diasuhlah sama
diberikan pada saya. Ringkasan cerita Nabi Sulaiman dan Ratu Balqis. Kabar dari burung-burung. Kisah antara Nabi Sulaiman dan Ratu Balqis dimulai saat seekor burung memberitahukan kepada Nabi Sulaiman tentang keberadaan sebuah istana atau kerajaan yang sangat megah dan besar yang ada di negeri Saba. Seperti yang kita ketahui bahwa Nabi Sulaiman memiliki mukjizat dari Allah SWT untuk bisa berbicara dengan makhluk lain termasuk hewan dan burung-burung seringkali memberikan kabar kepada beliau. Namun di balik kemegahannya, burung-burung juga memberitahukan bahwa rasa ratu beserta rakyat dari kerajaan tersebut merupakan seorang penyembah matahari. Mendengar kabar tersebut, Nabi Sulaiman penasaran dan ingin mengetahui keberadaannya. Akhirnya dia menulis sebuah surat untuk dikirim kepada ratu tersebut yang belakangan diketahui adalah Ratu Balqis. Nabi Sulaiman pun berkata, "Kembalilah kamu dengan hadiah-hadiah ini kepada ratumu. Katakanlah kepadanya bahwa Allah telah memberikan rezeki dan kekayaan yang melimpah ruah binatang-binatang." Sekembalinya utusan tersebut dari kerajaan Nabi Sulaiman, ia menceritakan kerajaan Nabi Sulaiman. Ya, tepuk tangan. Ada pertanyaan untuk kelompok 1? Ayo. Siapa nama yang diutus Nabi Sulaiman untuk mengirim surat untuk Ratu Balqis? Ayo. Kelompok 1 menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Yang mengirim surat ke Ratu Balqis adalah burung-burung
alaihissalam berdoa supaya kaumnya diberi hidayah. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa tersebut dan memerintahkan Nabi Nuh dan pengikutnya untuk membuat sebuah perahu besar. Lanjut, apa pertanyaan? Untuk kelompok. Ada yang bertanya, kami dari kelompok 3 mau bertanya. Apa saja mukjizat dari Nabi Nuh? Mukjizatnya Nabi Nuh merupakan salah satu nabi yang memiliki gelar ulul azmi karena kesabarannya dalam berdakwah ratusan tahun kepada kaumnya dan hanya memiliki puluhan pengikut saja. Gelar ulul azmi diberikan kepada nabi dan rasul yang memiliki kesabaran dan ketaaban yang luar biasa. Nabi Nuh mampu berumur panjang hingga 950 tahun dan berdakwah ratusan tahun. Nabi Nuh dan para pengikut setianya berhasil membuat kapal berukuran sangat besar dan kokoh hingga juga bisa mampu hewan dan tumbuhan. Apakah sudah jelas dari kelompok 3? Sudah. Baiklah, ada yang bertanya lagi? Tidak. Baiklah, saya akan menutupi presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana dong berkelompok gerak? Presentasinya ke depan, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Presentasikan tadi ke depan ya. Sudah jelas semua? Dan nah sekarang Ibu akan membagikan tes formatif pada kalian ya. Tadi sudah tahu ya mukjizat-mukjizatnya ya. Nah, ini ada apa ini? Kalau Al-Quran ini mukjizatnya diberikan kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad ya. Nah, Ibu akan membagikan tes formatif ini untuk kalian masing-masing ya, dikerjakan. Tulis di situ saja namanya, langsung jawab di situ ya, langsung bilang aja. Ini masing-masing ya untuk ngetes kalian. Sudah paham apa itu? Bayarannya. Jalan sendiri-sendiri kan? Boleh dikasih namanya? Disilang aja ya. Ya, sudah selesai dikumpul. Udah, sini. Mira udah? Udah, yuk sini. Ya, udah. Udah. Udah, pakai. Ada tidak? Sini ada. Ya nanti ya.
biasa. Sangat luar biasa ya. Udah ya, pembelajaran kita sudah selesai, sudah paham semua kan? Untuk minggu depan kita membahas materi tentang sifat-sifat Rasul. Nah, kalian boleh pelajari di rumah, nanti minggu depan kita bertemu kembali. Kita belajar tentang sifat-sifat Rasul. Nah, sekarang Ibu akhiri sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada ketua kelas sebelum kita pulang baca doa terlebih dahulu. Baca kita pulang baca terlebih dahulu baca doa.